Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di jam doa Sabtu pagi tanggal 24 Februari 2024. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang tentunya akan menjadikan pegangan ataupun sandaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Judul dari renungan pada pagi hari ini saya ambil dari Yeremia 31 ayat 21. Yeremia 31 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Demikian firman Tuhan yang saya ambilkan dari Yeremia 31 ayat 21. Judul renungan ini saya beri judul adalah mentaati rambu-rambu. Sebelum kita akan memasuki renungan, baiklah kita semua akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, yang terus memberikan penjagaan dan perlindungan buat kami semua. Biarlah melalui renungan pada pagi hari ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin diingatkan akan penyertaan Engkau di sepanjang hidup kami. Ajar kami terus untuk berhikmat Tuhan, supaya apa yang Engkau tetapkan, apa yang Engkau perintahkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi ketika kita berada di jalan raya, di berbagai tempat selalu dipasang rambu-rambu dari dinas DLL AJR atau singkatan dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Rambu-rambu itu berguna sekali untuk menentukan arah kemana kita akan pergi, kemudian juga merupakan peringatan, dan juga ada yang bersifat sebagai larangan seperti jalan berkelok, kemudian licin, atau ada tanda bahwa ada kijang yang melintas. Bahkan kalau di luar Indonesia ada lagi binatang yang sering melintas di jalan raya, yaitu sapi gunung. Itu berderet-deret sapinya, banyak sekali melewati jalan itu. Jadi petunjuk dan peringatan itu sudah diberikan kepada kita, kepada kami pemakai jalan raya itu untuk berhati-hati. Jadi petunjuk pasti dibuat untuk menolong kita para pemakai jalan agar bisa selamat sampai tujuan. Jadi pada pagi hari ini ada dua rambu-rambu yang harus kita waspadai dan kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ketika kita abaikan, kita akan tersesat dan tidak akan pernah sampai ke tempat yang kita tuju. Nama rambu-rambu itu adalah, nomor 1 adalah kesombongan, nomor 2 adalah amarah. Mengapa saya memilih kedua rambu tersebut? Karena sesungguhnya orang yang dipenuhi roh kesombongan dan amarah itu terkadang tidak merasa kalau dia itu sombong, tidak merasa kalau dia itu sedang marah, seperti itu. Jadi biasanya susah dinasihati, bahkan kalau diingatkan pun semakin marah ataupun semakin nggak merasa kalau dia melakukan itu. Jadi pagi hari ini mari kita akan cermati
apakah kata firman Tuhan tentang kedua rambut tadi. Yang pertama adalah kesombongan. Baiklah, kita akan melihat dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal 15 ayat 10b, yaitu berkata seperti ini: dan siapa benci kepada teguran akan mati. Kemudian yang ayat 12 dari Amsal 15 tadi, pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Kemudian dari Amos 5 ayat 10 berkata seperti ini: mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada mereka yang berkata dengan tulus ikhlas. Jadi sebetulnya kesombongan adalah suatu dosa yang dapat dilihat orang lain, tetapi jarang diakui oleh pelakunya itu sendiri. Ciri-cirinya yaitu suka membicarakan kelebihan diri sendiri, kemudian suka memandang rendah orang lain. Mereka iri terhadap kelebihan orang lain dan tidak suka memuji orang. Yang kita bisa amati itu kebanyakan dari mereka adalah mereka menentang otoritas yang ada di atasnya, bahkan menggunakan firman Tuhan untuk membenarkan diri. Diawali dengan menentang orang tua, kemudian juga menentang pemimpin di dalam gereja, ataupun bahkan lama-lama menentang firman Tuhan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Mari kita lihat, ada satu contoh yang jelas di Yesaya 14. Yesaya 14 ayatnya yang ke-13 dan 14. Firman Tuhan berkata seperti ini: engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kalau kita amati di sini dari ayat 13 dan 14 tadi, contoh yang saya maksud tadi berkata bahwa aku hendak terus saja. Dia berkata akunya yang menonjol sekali, dan dia berkata aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, kemudian aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi inilah salah satu contoh seperti apa kesombongan itu mengutamakan diri sendiri, bahkan tidak menghargai hal-hal lain yang di luar dirinya. Tokoh itu adalah Lucifer. Sebetulnya dalam bahasa Latin itu Lucifer itu dari kata vere yang berarti pembawa, dan lux adalah cahaya. Jadi sebetulnya dia diciptakan Tuhan sebagai pembawa cahaya. Tetapi Lucifer yang mempunyai jabatan sebagai salah satu malaikat di surga itu justru akhirnya diusir karena menyombongkan keelokannya, menyombongkan kesempurnaannya, dan dia merasa begitu elok, merasa begitu berhikmat. Sementara sebetulnya tugasnya itu adalah seharusnya menyemarakkan nama Allah.
dan dia jatuh karena kesombongannya. Kemudian rambu yang kedua yang saya akan sampaikan di sini adalah tentang amarah. Pasti semua orang pernah marah, tetapi amarah yang dikatakan di dalam firman Tuhan mungkin berlainan sama amarah yang sering kita lakukan. Jadi di Amsal 29 ayat 22 dikatakan si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Jadi ciri dari seorang yang pemarah itu adalah orang itu sering melampiaskan seluruh amarahnya. Amsal 29 ayat 11 mengatakan orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jadi kondisi marah itu memang akan bisa berubah menjadi dosa ketika diizinkan mendidih terus tanpa kendali, sehingga banyak orang akan terluka perasaannya ataupun hatinya karena amarah tadi. Kemudian yang kedua, kebanyakan ketika orang yang marah itu sangat sulit untuk ditenangkan, dan dia merasa kemarahannya itu ya wajar gitu. Misalnya dihina kemudian dia marah, wajar dong saya marah karena saya direndahkan, seperti itu. Bahkan ada yang menyimpannya sebagai dendam, meskipun akan berakibat menghancurkan komunikasi dan juga merusak hubungan. Saya bersyukur bahwa firman Tuhan dengan jelas, dengan sungguh berterus terang memberikan nasihat untuk mengatasi kemarahan yang negatif tadi. Baiklah, kita akan melihat dari Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata seperti ini: karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sama anggota. Jadi ketika kita berkata-kata dengan orang lain, berkatalah yang benar, tidak ditambahin ataupun tidak dikurangi. Jadi kita harus untuk menasihati baik orang lain ataupun kita sendiri secara pribadi. Ketika kita marah, itu kita harus jujur dan utarakanlah apa yang ada. Kadang-kadang orang lain itu tidak bisa membaca pikiran kita, kenapa kita marah. Jadi katakanlah kebenaran itu dalam kasih. Kemudian disambung ke ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi di situ ada satu nasihat bahwa ketika kita marah, selesaikanlah amarah pada saat itu juga. Hadapi sebelum menjadi besar, sebelum menjadi meluas. Dan juga terkadang ketika kita marah, kita bukan marah ada karena suatu masalah, tapi kadang-kadang marah oleh sebab yang lain, menjadi lebih luas lagi. Dan kita sudah diingatkan, rambu-rambu firman Tuhan mengatakan bahwa jangan memberi kesempatan kepada iblis. Yang ketiga, ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya
mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, di sini ada satu hal yang bisa kita garis bawahi, yaitu pakailah perkataan yang baik untuk membimbing, membangun. Kemudian suara, volume dari suara kita pun juga harus kita atur supaya agar tetap lembut ataupun nada suaranya tidak tinggi seperti itu, supaya meredakan kegeraman, karena perkataan pedas membangkitkan marah. Jadi terkadang ketika kita marah, kita mengeluarkan kata-kata kotor, sementara sebetulnya itu tidak diperlukan. Ada satu contoh dari firman Tuhan yang bisa kita baca di Bilangan 20 ayat 11, yaitu tentang kemarahan Musa. Kita semuanya mengenal Musa sebagai tokoh yang sungguh taat kepada Tuhan. Dia membawa bangsa Israel yang sungguh bersungut-sungut melulu di sepanjang perjalanan untuk menuju ke tanah Kanaan, sampai suatu saat bangsa Israel tidak mempunyai air untuk diminum, dan perintah Tuhan mengatakan, berbicaralah kepada bukit batu di hadapan mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia memukul. Perubahan dari perintah berbicara berubah menjadi memukul, itu adalah amarah yang terpendam. Mungkin dia jengkel karena bangsa Israel menggerutu terus panjang perjalanan, bahkan bukan cuma minta air, tapi dia mengeluh panjang pendek tentang banyak hal. Dan ketika dia ditinggal oleh Musa naik ke gunung untuk untuk mendengarkan firman Tuhan, dia malah bikin patung lembu emas. Nah, itu dia membuat Musa juga marah sebetulnya di situ. Nah, kemarahan Musa tentu juga menggambarkan kemarahan kita juga. Terkadang kita terperangkap ataupun terjebak dalam masalah-masalah yang membuat kita marah. Tapi ingat bahwa Tuhan sudah memberikan tanda-tanda, sudah memberikan peringatan, sudah memberikan contoh. Bagaimana rambu-rambu tadi ketika kita tabrak, itu Tuhan tidak berkenan dan pasti akan mendatangkan hukuman bagi yang melanggarnya. Kita semua tahu bagaimana Musa yang sekian lamanya di padang gurun, dia mendapatkan hukuman dari Tuhan, tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Karena itu tadi, ada kemarahan yang tidak tertahan dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita akan diingatkan lagi dari Yakobus 1 ayat 20. Ini adalah rambu-rambu yang penting yang harus kita taati. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi apapun alasannya, amarah itu harus dikendalikan, harus dikelola supaya jangan berubah menjadi dosa di hadapan Tuhan. Jadi kami, maksud saya sendiri juga mempunyai pergumulan tentang kemarahan itu, tetapi sedikit demi sedikit itu bisa dikelola, bisa diatasi ataupun bisa dikurangi sampai seminimal mungkin, karena pertolongan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang membuat semuanya itu menjadi berubah, menjadi lebih baik dari sehari ke sehari. Tentang rambu-rambu lalu lintas ataupun rambu-rambu yang kita kenal di perjalanan yang membuat mungkin kita kesasar, itu saya pernah punya cerita. Ini adalah sebagai penutup renungan pada pagi hari ini. Pada bulan November yang lalu itu saya menuju ke tempat adik saya
yang anaknya itu lagi ada selamatan akikah cucunya. Dia rumahnya ada di Sawangan Hill. Nah, saya tahu Sawangan pasti berangkat pulang pasti lewat jalan raya Sawangan ya. Berangkatnya lewat situ naik Grab. Kemudian pulangnya udah sore. Kata si drivernya bilang, "Bu," saya nanya kan, "Bu, ini nggak bisa lewat jalan Sawangan ya karena macet sekali." Terus Bapak mau masuk lewat mana? Oh, lewat Cipayung, lewat Citayam, Cipayung, Kitara. Mungkin ke arah lebih ke selatan ya. Saya sendiri belum nggak tahu arahnya, tapi ya udah dimasukin aja. Tujuan saya adalah Salada 188 seperti itu kan, di Beji. Kemudian sepanjang jalan sudah mulai maghrib gelap. Kemudian saya hujan juga. Saya tidak mengenali jalan yang kami lalui saat itu. Ini jalan mana, lewat mana. Jadi saya ada perasaan takut kalau saya tidak bisa nyampe ke rumah karena saya tidak mengenali kanan kiri ini jalan apa. Nah, kalau jalan Sawangan itu saya tahu, jalan Sawangan ada Pasadena, ada rumah sakit Bakti Yuda dan lain-lain saya mengenal. Terus lewat Nusantara, tetapi ini lewat jalan yang lain. Sehingga suatu saat driver tadi bilang, "Bu, kok saya nggak bisa menemukan ya jalan Salada?" Saya udah deg-degan, udah semakin hujan deras, gelap. Kemudian dia bilang nggak menemukan. Jadi sekarang ini ada di mana posisi kita? Saya bilang gitu. Ya ini udah sampai titik, Bu, katanya. Tapi kok jalan Saladanya kok saya nggak ada di sini, nggak mengenali. Terus saya kemudian lewat, ada seorang laki-laki, dia bilang, "Pak, ada nggak? Bapak tahu nggak jalan Salada?" Saya nggak tahu, dia bilang gitu. Waduh, nggak tahu. Terus saya mesti nanya siapa. Kemudian ada lagi satu orang lewat sebelah saya gitu, sebelah mobil itu. Terus kemudian ditanya, "Itu sebelah itu jalan Tomat," dia bilang gitu. Oh, jalan Tomat saya tahu, sebelah sini, sebelah dekat rumah saya. Tapi kok saya nggak kenal ya, ini rumah siapa, kanan kiri saya nggak mengenali itu. Sampai suatu saat saya melihat ada sebuah rumah yang agak tinggi, temboknya berwarna putih, dia terang sekali di situ dan saya mengenali. Stop Pak, stop. Saya tahu rumah ini, saya bilang gitu. Saya tahu rumah ini rumahnya Ibu Ayu, saya bilang gitu, di Jalan Ketimun. Oh ya, ini dekat rumah saya bilang. Saya senang sekali karena saya menemukan satu tempat di mana saya kenal rumah itu, rumahnya Ibu Ayu dan rumahnya Ibu Triyono. Itu saya kenal. Ya udah, belok aja, belok kanan, kemudian belok kiri, sampailah di rumah Salada. Saya bersyukur sekali sampai di rumah dengan selamat. Karena apa? Karena saya mengenali satu tanda yang saya kenal, yaitu rumahnya Ibu Ayu tadi. Jadi demikian pentingnya ketika kita mengenali, ketika kita mengawasi ataupun menuruti tanda-tanda dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh sampai ke tempat tujuan hidup kita, yaitu pulang ke rumah Bapa. Jadi selamat mengawasi rambu-rambu firman Tuhan, selamat mengikuti arahannya, sehingga kita semua boleh bersukacita bersama Tuhan di sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.